berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dan saya Adelia Fadila dalam program Kampungku. Apa kabarnya, Adel? Alhamdulillah baik dong, tentunya juga pemirsa di rumah baik karena kita akan menyajikan potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan nih Kiki. Betul sekali, tentunya ini butuh dukungan dari pemirsa karena banyak sekali desa yang belum tersentuh oleh media TVRI. Dan untuk pemirsa yang mempunyai informasi menarik mengenai keunikan tradisi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Baik, Adel, saat ini kita sedang berada di salah satu kafe yang cukup unik. Betul sekali Kiki, namanya itu Hehehe. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah inget nih atau ketawa hehehe, ingetnya di kafe hehehe ini. Iya, betul sekali. Nanti kita akan sampai akhir segmen di hehehe ini. Dan pertama kita akan mengajak pemirsa ke Kota Prabu Muli. Tentunya untuk Kota Prabu Muli, siapa yang tidak kenal lagi Kota Prabu Muli dengan nanasnya. Betul. Di sini banyak sekali masyarakat memanfaatkan nanas ini untuk dijadikan oleh-oleh khas Kota Prabu Muli. Dan juga ini salah satunya ada makanan yang pastinya yang menjadi oleh-oleh jika berkunjung ke Kota Prabu Muli. Dan langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Nanas Prabu Muli dikenal memiliki rasa yang manis, sehingga buah ini juga seringkali dimakan segar tergantung peminatnya. Tidak hanya itu, yang membuat nanas semakin diminati karena mengandung beragam manfaat untuk kesehatan. Salah satunya memiliki zat anti kanker, pencegah kolesterol, dan lainnya. Ada pangsitnya juga ya. Jadi bahan bakunya nih nanas. Jadi agak asin-asin gitu rasanya. Ini teng-teng juga ya. Teng-teng kaca. Belum ada. Itu kan kreatif. Dari buah nanas inilah dapat diolah menjadi beragam oleh-oleh atau buah tangan bagi warga yang datang dari luar kota. Seperti di sentra penjualan oleh-oleh yang ada di Sukaraja, tepatnya di Prabu Muli Selatan. Di sini dijual bermacam-macam olahan nanas seperti dodol, sirup, permen gula, wajik, dan juga keripik. Menurut pengelola toko oleh-oleh Mary, penjualan produk olahan nanas di tokonya ini lumayan tinggi. Meskipun untuk beberapa produk memang dijual terbatas, seperti untuk dodol. Perajin biasanya membuat dodol hanya di waktu tertentu atau sesuai pesanan. Ini ada wajiknya juga. Jadi kalau wajik ini campur ketan dong ya? Kelapa muda, kelapa. Oleh-olehnya di sini ya. Sementara untuk produk olahan lainnya, mereka menerima dari para perajin yang sengaja menitipkan produknya di sini. Di awal tahun ini, penjualan belum begitu menunjukkan peningkatan, namun para perajin tetap bersemangat membuat olahan nanas ini. Ini pakai air mati. Oh ini dodol, khusus dodol nanas ya Mbak? Tentu saja hal ini menjadi motivasi bagi warga di kawasan lainnya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta tidak lupa memiliki semangat dalam berkreasi. Apalagi hal ini akan memiliki dampak positif bagi pendapatan warga sekitar. Wajib nanas, jadi di Prabu Muli ini memang luar biasa potensinya ya, karena nanas ini bisa dibuat beragam, mulai minuman, kue, malah ada wajib nanas. Wajib nih yang suka makan nanas, yang tidak original lagi, yang sudah diolah, datang ke pusat oleh-oleh di Prabu Muli. Wah pemirsa, ternyata memang nanas ini banyak sekali olahannya, khususnya di Kota Prabu Muli yang memang terkenal akan hasil buah nanasnya. Dan juga tentunya pemirsa, kita akan bergeser ke Kota Palembang. Dan memang Kota Palembang ini ada yang namanya Simpang Dogan nih Kiki. Iya, terkenal sekali ya. Terkenal sekali. Dan tentunya memang di Simpang Dogan ini banyak sekali penjual-penjual dogan, mulai dari dogan yang biasa sampai dogan hijau atau dogan hijau atau kelapa muda hijau. Kelapa muda ya. Iya. Dan juga di sini juga menyajikan
kelapa muda hijau tunu atau bakar nih. Nah, ini nih uniknya. Wow, biasanya kalau dogan itu enaknya diminum dingin-dingin, ternyata Betul. ini bisa juga disajikan hangat-hangat. Betul sekali. Dan tentunya juga pemirsa di rumah penasaran gimana sih kira-kira simpang dogan yang ada di Kota Palembang ini? Ini dia liputannya untuk Anda. Kawasan Jalan Kopral Anwar, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, terkenal dengan sebutan Simpang Dogan karena terdapat banyak para pedagang di sini yang menjual dogan atau kelapa muda. Aktivitas yang ramai penduduk karena banyak masyarakat yang pulang ke daerah sekitar sini menjadi tempat santai warga Kota Palembang untuk menikmati segarnya air kelapa muda. Elis, salah seorang warga Sukabangun, datang ke sini untuk menikmati kelapa muda hijau bersama suami dan anaknya. Ia sengaja datang ke sini untuk mencari kelapa muda hijau. Kita sih di sini sambil ngajakin anak jalan sore. Jadi kalau mau cari dogan, misalnya dogan hijau cuma adanya di sini. Apalagi susah nyarinya. Dogan hijau ini gimana, Bu, maksudnya? Kalau kata orang sih dogan hijau ini obat. Cuma adanya kalau di Simpang Dogan sih baru ada gitu. Kalau tempat lain susah kayaknya nyarinya. Sering ke sini, Bu? Beberapa kali sih, nggak terlalu sering. Kadang-kadang aja. Oke, gimana apa bedanya mungkin rasanya dogan hijau dengan dogan biasa, Bu? Kalau rasanya sih sama, cuma kalau di sini kan udah rasanya ukurannya. Selain kelapa muda hijau, warga juga berburu dan menikmati dogan tunuh atau kelapa muda bakar di kawasan Simpang Dogan Sako ini. Menikmati dogan tunuh ini sekaligus bersantai menikmati suasana sore hari. Ya, ini sudah rasanya lain ya. Tempatnya itu kan, dan tempatnya nyamanannya juga rasa seperti itu. Oke, sering kesini, Pak, ya? Sering juga. Ini lagi nikmatin dogan yang varian apa, Pak? Varian bakar. Bakar. Ya, Apa bedanya, Pak, dengan yang biasa, Pak? ya lain rasanya. Selain itu untuk apa, Pak? Kalau untuk dogan bakarnya, khasiatnya? Kesehatan juga. Kesehatan juga, Pak, ya? Yati, pemilik warung Cek Yati, salah seorang penjual kelapa muda di Simpang Dogan, mengatakan pengunjung ramai biasanya di hari weekend, Sabtu dan Minggu. Sudah 20-an tahun. 20 tahun. Iya. Gimana, Bu, untuk apa penjualannya di sini, Bu? Ya, kadang rame, kadang enggak. Kalau tergantung cuaca, kalau hari hujan ya nggak ada yang mampir. Kalau hari cerah kayak gini, ya banyak yang mampir gitu. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 7 pagi kita udah buka sampai jam 10 malam. Oh, sampai jam 10 malam ya. Ibu, kalau sehari biasanya berapa pengunjung, Bu, yang datang, Bu? Rata-rata, Bu? Pasti ini kalau rame bisa 50-60 pengunjung bisa. Khasiat dari meminum air kelapa muda hijau diantaranya dapat menjaga kesehatan jantung, mencegah batu ginjal, menjaga kondisi tekanan darah, merawat kesehatan kulit, dan menjaga imunitas tubuh. Sedangkan meminum air kelapa muda bakar berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit disentri, mengatur tekanan darah dan kolesterol, mengobati gangguan pencernaan seperti diare, infeksi kandungan kemih, dan konstipasi. Kawasan Simpang Dogan ini jika diperhatikan lebih serius lagi dan ditata lebih baik oleh pemerintah atau pihak terkait akan lebih baik karena dapat dimanfaatkan menjadi tempat rekreasi warga Kota Palembang maupun luar kota. Ternyata memang banyak sekali khasiatnya dari dogan bakar ini, apalagi yang kelapa hijau ya. Untuk menurunkan kolesterol, darah tinggi yang untuk sering emosian ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif ya, Kiki. Betul sekali, dan juga ini memang sesuai dengan namanya Simpang Dogan. Jadi pasti pemirsa yang susah mungkin mencari dogan ya. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan puasa, Betul. langsung saja ke Simpang Dogan. Dan tentunya sebentar lagi kita akan menyajikan berbagai kampung yang ada di Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku.
Presidensi KTT G20 Indonesia membawa angin segar bagi pemulihan ekonomi nasional di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Sebagai visi misi G20 Bali 2022. Kekuatan roda industri pariwisata, UMKM, mendongkrak pemulihan bagi ketahanan ekonomi kerakyatan. Dihadiri oleh 20 negara anggota G20 di dunia, event puncak presidensi KTT G20 Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November 2022 di Nusa Dua Bali. Betapa pentingnya forum ini dalam rangka menentukan arah kebijakan ekonomi dunia yang memiliki manfaat strategis untuk membahas isu-isu global, yaitu kesehatan, stabilitas keuangan, perubahan iklim, pemulihan ekonomi, serta mendukung kebijakan global dunia. Sukseskan KTT G20 Bali Indonesia. Ayo sukseskan KTT G20, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Kiki, kalau tadi kita dari kota Palembang, sekarang kita akan bergeser sedikit ke kota Lubuk Linggau. Betul sekali, tentunya banyak sekali di setiap kabupaten daerah memiliki potensi UMKM. Salah satunya potensi UMKM yang ada di kota Lubuk Linggau yaitu usaha roti. Roti sobek ya, bukan perut yang sobek ya. Tapi roti sobek. Iya, nah, roti sobek. Roti sobek ini salah satu juga usaha kecil yang kecil ya. Kecil menengah yang juga dimana dari UMKM ini, dari usaha ini juga dapat menghidupkan perekonomian untuk warga di kota Lubuk Linggau. Langsung saja ini dia liputan dia dari kota Lubuk Linggau. Kampung Kelurahan Karya Bakti merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di Kampung Kelurahan Karya Bakti memiliki jumlah penduduk hampir 3.000 jiwa dari 9 rukun tetangga.
Warga di kampung ini pun cukup beragam. Selain warga asli Lubuk Linggau, juga didiami dari daerah kabupaten tetangga maupun dari Pulau Jawa. Beragamnya warga yang berada di kampung Kelurahan Karya Bakti ini membuat bermunculan sejumlah sentra usaha olahan makanan, salah satunya usaha pembuatan roti sobek dengan skala rumahan yang berada di RT 3. Aprija Widya yang merupakan pemilik usaha roti sobek telah menekuni usahanya ini sejak 5 tahun yang lalu, yang hingga kini tetap berproduksi. Iya. Kalau yang ini mix rasa, ini biasanya 3 rasa. 3 rasa. Serikaya. Jenis kue yang dijual Widya saat ini ada 2, yakni jenis roti sobek dan wall roll. Di mana untuk roti sobek sendiri ada 3 varian rasa isian, kelapa, coklat, dan serikaya. Dengan harga berkisar Rp30.000–32.000. Menurut Widya yang membuat usahanya bisa bertahan sampai saat ini karena harga kue yang dijualnya tidak terlalu mahal dan masih terjangkau. Roti mini nih, ini roti mini ya. Roti mini ini jadi isiannya bisa coklat. Kebanyakan konsumen itu variannya dia pengen coklat. Ada juga isi serikaya. Ya. Antara coklat dengan serikaya biasanya yang paling banyak dominan kalau untuk roti isi. Nah, jadi pemasarannya ya kita lewat media sosial dan ready-nya memang nggak tiap hari, seminggu itu cuman. Sementara itu Nining, salah seorang warga yang menjadi pelanggan roti sobek mengaku roti milik Widya selain enak, harganya terbilang murah dan bisa dipesan melalui media sosial. Tidak jauh berbeda dari roti-roti bakery. Biasanya roti bakery itu kan harganya sudah mahal, tapi kalau yang ini kan ya sesuai dengan kantong kita. Ya, kita berlangganan di sini. Biasanya tidak setiap hari. Jadi kalau ibunya buat, kita baru pesan. Itu sistemnya. Keberadaan usaha rumahan pembuatan roti sobek ini cukup membantu pendapatan keluarga serta memberdayakan tenaga kerja yang digunakan dari warga lingkungan terdekat. Wah Kiki, memang ini walaupun usaha kecil menengah, tapi juga dibantu dengan adanya media sosial yang bisa ikut mengembangkan juga membranding dan juga mempromosikan usaha dari roti sobek ini. Karena memang sekarang untuk media sosial itu mudah sekali ya untuk mempromosikan usaha, baik usaha makanan ataupun usaha lainnya, karena memang pertumbuhan internet sekarang itu sangat membantu untuk pertumbuhan UMKM yang ada di kabupaten kota, khususnya di Sumatera Selatan. Betul sekali Kiki. Kita akan beralih ke Kabupaten Ogan Ilir, di mana ada desa yang dominan sekali dengan makanan khasnya, yaitu di Desa Meranjat. Nah, kalau udah dengar kata Meranjat nih, pasti udah denger ting pindang. Betul. Dan memang di Desa Meranjat ini sangat menjamu para tamu yang datang dengan hidangan pindang khasnya. Wow, kalau pindang Meranjat itu nggak lengkap apalagi nggak ada lalapannya. Betul. Ya. Dan tentunya pemirsa di rumah penasaran gimana sih kira-kira suasana yang ada di Desa Meranjat dan juga cara mereka menjamu para tamu. Ini dia liputannya untuk Anda. Warga Meranjat, terutama kaum ibu, biasa menghabiskan waktu bersama di pondok sepanjang jalan desa sambil mengasuh anak. Dadah. Liput yang kerupuk tadi. Sudah. Ini kan. Ari tolonglah dia. Tamu yang datang dari jauh sangat dihormati di kampung ini. Warga pun dengan keramah tamahannya tidak segan menjamu tamu yang datang. Ayo. Pindang Meranjat merupakan masakan khas andalan desa ini, dilengkapi dengan bekasam beserta lauk pauk dan juga lalapan sambal buah. Oke. Tanggorajo. Nah, sudah kami mampir ke sini dapat dari cipok ini lagi. Iya. Gitu. Untuk apa namanya? Khasnya, khas daerah sini. Iya.
Nah, ini namanya pindang meranjat. Ini Bu ya. Khasnya apa Bu? Pindang meranjat. Pindang meranjat. Ya, kalau ikannya ikan patin biasa kan, dan merah. Kalau bumbunya kunyit, lauk. Kunyit ya. Masakan disajikan secara lesehan, makin menambah suasana keakraban yang kental khas sebuah desa. Itu pindang, pekasam. Ini pekasam. Pekasam. Istilah itu denci meranjat, tapi namanya Dari ikan-ikan juga Pak, ikan-ikan. ya ikan sungai. Kamu Pak? Ikannya? Ikan patinnya. Itu saat angsul bang. Itu nah, itu nah kan ikan patin, pindang meranjat. Siapapun tak akan berpikir panjang untuk segera makan apabila sudah ditawari tuan rumah. Oh, pindang meranjat itu Bu, bajunya jadi mana? Kita baca deh ini sendiri. Ini apa ya? Ya, ini saya pindangnya tadi. Makan kan? Akhirnya sendoknya itu deh. Ini itu kalau itu. Ini pindang meranjat, ikan patin. Nah, dikasih nanas, tomat, lawonya, dikasih daun kemangi juga, gini nah bisa kan? Dikasih juga ini namanya apa? Daun bawang ya? Toppingnya. Topping. Nih ya. Ini Mas. Ya, Bu, jalan situ. Lalapan yang terdiri dari wortel rebus, labu siam, daun kemangi dan timun menambah segarnya masakan pindang. Ditambah dengan gurihnya tempe dan tahu goreng. Yang kayak itu. Imung itu namanya. Imung. Apa? Yang berang lah misalnya ceritanya. Kalau makanan seperti lauk ya, itu pindang meranjat. Terus bekasam meranjat kan. Kalau pindang ini kan bisa di mana-mana juga ada pindang Bu ya. Nah, ini khasnya di mana Bu? Bumbu-bumbunya itu apa yang paling khas? Kalau khas meranjat ini kan kita pakai kunyit, laos ya, serai. Terus ya biasa bawang merah, terasi, asam jawa, garam. Kalau proses masak langsung ditumis juga atau gimana Pak? Nggak ditumis langsung. Jadi kan di bumbu-bumbunya semua ini bisa dipotong-potong, dirajang-rajang ya. Terus ini juga bisa dihaluskan gitu. Ya. Kalau ini berarti diminati paling banyak minat untuk pindang meranjat sini Bu ya? Ya, semuanya suka rata-rata. Hampir tiap hari juga kali masak yang buat. Ya, kalau ada ikannya tergantung ikannya. Ikan apa yang pakai biasanya Bu? Ikan baung bisa, ikan patin, ikan gabus ya. Tadi yang ini ya. Memang panggung tadi. Ya. Ya, tambah deh. Ya, memang sampai dibelah itu kan baca ya dijelasin secara umum Mbak lah. Oh lama ya? Lama. Oh iya baru sebulan ya? Lebaran di sana ya? Iya. Di mana di Palembangnya? TVRI. Iya. Ketemu ya Bu ya? Iya. Dekat Indo mana deh? Syuting dulu Ibu ngobrol lah. Pindah ya. Biasanya memang terakhir. Warga desa Meranjat terbiasa dengan menghormati para tamu seperti ini. Bagi mereka, kesan baik para tamu akan membawa rejeki yang berlimpah. Pindang meranjat mantap. Nambah. Keluar makan keluar sama ini. Kesantunan warga desa dalam menghormati tamu inilah yang mesti dilestarikan di berbagai tempat, terutama di kota yang makin tergerus oleh kebiasaan mementingkan diri sendiri. Puasa di sini ya? Puasa di sini kalau Denny. Kemarin ditanya. Memang di setiap kabupaten kota itu memang ada unsur khasnya tersendiri ya, apalagi pindangnya karena banyak sekali macam-macam pindang. Ini ternyata di Desa Meranjat terkenal dengan pindang meranjatnya. Dan tentunya Kiki,
Jangan kemana-mana, kita mengajak pemirsa di rumah untuk berkeliling di Sumatera Selatan, melihat keindahan dan keunikan yang ada di tiap-tiap desa yang ada di Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontong. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo karena kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sing mari kami joget selama kota minum manis, bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah pemirsa, kita masih ada di hehehe.id dengan konsep 2 dimensi nih Kiki. Iya betul sekali, ini bisa jadi untuk pilihan pemirsa, apalagi yang suka foto-foto ya, karena instagramable banget, karena ini jarang ditemui di kota Palembang. Betul sekali. Nah Kiki, setelah 4 wilayah yang sudah kita berikan kepada pemirsa di rumah, setelah ini kita akan beralih kemana lagi nih? Saat ini kita akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Lahat. Di sini memang untuk di Kabupaten Lahat perdesaannya masih sangat kental sekali, apalagi mungkin setiap sore itu masih banyak masyarakat yang di sore harinya duduk di teras bareng-bareng sama keluarga. Mungkin untuk di perkotaan sudah jarang sekali ya. Betul sekali. Dan tentunya ini menjadi salah satu budaya yang tetap eksis di pedesaan. Betul sekali. Nah ini namanya Desa Kupang. Jadi Desa Kupang di Kabupaten Lahat ini terkenal juga dengan kopinya. Kira-kira bagaimana kopi yang ada di Desa Kupang? Langsung saja ini dia untuk Anda. Desa Kupang berada di bagian hulu sungai di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Berada di kawasan yang berbukit, warga Desa Kupang mengandalkan pertanian sebagai sumber utama mata pencarian warga. Pertanian unggulan di desa ini yakni lahan padi, kopi, dan karet. Kehidupan masyarakat di desa ini masih sangat kental dengan adat istiadat, seperti memanfaatkan berkumpul bersama keluarga. Berbeda dengan di kawasan perkotaan,
yang berkumpul di dalam rumah. Kebiasaan warga Desa Kupang berkumpul bersama di teras rumah. Bahkan ada juga warga duduk di pintu dan tangga rumah, terutama di kala hujan tiba. Momen itu sangat terasa keakrabannya, sambil mengobrol bersama anggota keluarga lainnya. Meski cuaca yang dingin, akan terasa kehangatan, karena rata-rata dari mereka membicarakan tentang pertanian, pendidikan, ekonomi, untuk keberlangsungan kehidupan generasi penerus mereka. Kegiatan Desa Kupang ini banyak yang bertani kan, karet, sawah, kebun, itulah macam-macam itulah. Soal petani itulah. Ada juga yang pegawai negeri ada, tapi dia di sebelah apa itu. Kebun karet ada, kebun kopi, kebun padi. Seperti diakui Jangsul, warga Desa Kupang, pada periode bulan Maret hingga Juli 2023, warga di Desa Kupang menyambut datangnya musim panen kopi. Pada musim panen inilah, sebagai salah satu bentuk peningkatan ekonomi warga. Hal itu sangat berkaitan karena pada pertengahan tahun, warga sudah punya modal untuk memasuki tahun ajaran baru bagi siswa. Pada umumnya yang pertama di bagian pertanian, yaitu menambah balam, menjawat sawah, kebun kopi. Kalau untuk kopi sendiri Pak sudah mulai panen sekarang? Sekarang baru mulai, oleh karena terhambat musim penghujan ini, jadi sulit untuk masaknya. Perputaran ekonomi di Desa Kupang juga bukan hanya pada pertanian. Ada juga warga yang memanfaatkan usaha kecil-kecilan lainnya, seperti penggilingan kopi bubuk yang menyediakan layanan untuk membuat biji roasting kopi menjadi kopi bubuk. Tentunya dengan upah yang sangat amat terjangkau bagi masyarakat desa. Terkadang juga ada warga lainnya memanfaatkan musim panen kopi dengan menjual alat penampungan panen bernama kinjat. Alat ini memang sangat dibutuhkan petani kopi saat panen buah kopi. Penjual akan berkeliling ke setiap rumah warga, menawarkan barang dagangannya. Cara berdagang yang masih sangat tradisional inilah menambah suasana kental pedesaan di Desa Kupang makin sangat terasa. Jadi Desa Kupang ini tidak hanya menanam kopinya saja, jadi kopinya ini langsung diolah oleh warga sekitar, di roasting, dijadikan bubuk, karena memang kopi ini menjadi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Desa Kupang. Oke, pemirsa, setelah kita melihat nih dari Desa Kupang bagaimana pemrosesan kopi dan juga perawatannya, kita akan beralih ke Kota Palembang, tepatnya di kawasan Tuan Kentar. Nah, pemirsa di rumah, khususnya untuk yang Kota Palembang, pastinya udah tahu nih kawasan Kota Tuan Kentang ini pastinya identik dengan kain khas Kota Palembang. Iya, yaitu kain jumputan. Tentunya kain jumputan ini memiliki sejarahnya tersendiri, dan juga untuk pembuatannya ini ada pembuatan khusus tentunya. Dan juga tentunya untuk kawasan Tuan Kentang ini banyak sekali pengusaha atau pengrajin dari kain jumputan itu. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Kawasan 15 Ulu, tepatnya di daerah Tuan Kentang, dikenal dengan sentra kain jumputan yang memiliki kurang lebih 40 pengrajin kain jumputan tradisional Palembang. Beragam bentuk dan motif dari kain bisa kita dapatkan di sini. Salah satunya jumputan Juanda
yang ditekuni oleh Sri Wahyuni dan suami dari tahun 2017. Yang awalnya memiliki tempat produksi yang kecil dan hanya dikerjakan berdua. Namun saat ini sudah bisa memperkerjakan pegawai dan melebarkan usahanya dengan memiliki toko sendiri. Warna hijau, warna coklat tua. Biar dia warnanya banyak ya. Biar jadi 2 warna yang kita jual. Kain jumputan diproduksi sendiri hingga mendapatkan hasil yang terbaik. Sri Wahyuni dan suami memantau proses produksi dari awal kain polos hingga sampai kain jadi dan siap untuk dipasarkan. Bahan kain yang digunakan adalah yang berserat seperti serat nanas, katun, gelas kaca taisik, dan bahan velvet. Pembuatan jumputan itu pertama pemotongan bahan, langsung ke pemolaan. Nah, pemolaan itu tuh untuk menentukan motif yang akan kita buat. Metode kedua, metode penjahitan. Nah, penjahitan itu fungsinya untuk supaya bentuk dari motif tersebut timbul atau kelihatan. Selesai dijahit, pengikatan. Nah, proses pengikatan ini fungsinya untuk membatasi antara warna satu dengan warna yang lainnya, untuk pembatasan warna. Dicuci sebentar di air atau di mordan, baru ke proses pencelupan. Nah, proses pencelupan ini sendiri ada 2 metode, yaitu pertama metode perebusan, kedua metode penguasan. Air yang mendidih, awalnya mendidih, terus dikecilin suhu kompornya, baru dimasukin kainnya tadi. Nah, diaduk sampai kurang lebih 10 menit atau dikira-kira warna yang diinginkan udah dapet. Nah, selesai direbus baru diproses pencucian. Nah, selesai pencucian baru ke proses pembukaan tali atau pelepasan tali. Cuci lagi baru selesainya baru dijemur. Sri Wahyuni mengatakan alasannya dan suami menekuni pembuatan jumputan ini untuk melestarikan dan mempertahankan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Kenapa saya memilih? Karena satu, memang hobi di bidang budaya. Terus kedua, melestarikan. Karena kalau nggak kita kan yang namanya kain khas ini, kalau nggak kita sendiri yang mengembangkan terus memodifikasi, mungkin akan ditelan zaman. Jadi tujuannya sih untuk melestarikan budaya gitu. Selain itu, masyarakat sekitaran di 15 Ulu juga sangat terbantu dengan adanya para pengrajin jumputan ini. Dikarenakan membuka lapangan pekerjaan yang sangat berdampak pada perekonomiannya. Tuh, sejak kapan Bu bekerja di sini? Oh, sejak berdirinya Kain Juanda sudah lama saya bekerja di sini. Dari tahun? Dari tahun 2017. Dengan adanya ini Bu, apakah membantu perekonomian? Oh, sangat membantu. Sangat membantu. Alhamdulillah bisa itu bayar anak sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya bersyukur semenjak ada jemputan gitu. Harapannya semoga Kain Jemputan Juanda sukses, biar semakin laris manis, biar ada pekerjaannya gitu. Terus ini biar masyarakat sini kan bisa bantu gitu, adanya kain jemputan, nambah karyawan lagi. Motif-motif dari kain yang juga beraneka ragam, sehingga para pembeli bisa memilih sesuai keinginan. Salah satu pembeli mengatakan, model dari jumputan ini sudah modern, bisa dipakai kerja ataupun kondangan. Kain etnik kayak gini, terus saya cari-cari di Instagram, terus ketemulah Instagramnya Juanda Jumputan ini, terus saya lihat lokasinya, kebetulan lagi di Palembang juga, jadi saya mampir. Terus juga katanya sih Tuan Kentang ini di sini itu tempat
sentra dari Jumputan ini. Jadi saya langsung aja datang ke sini. Kita sebagai generasi muda ya harus bangga dengan produk kita sendiri, produk daerah kita sendiri, terutama untuk melestarikan biar tidak punah ditelan zaman. Lagi pula model dari Jumputan ini tuh sudah modern sekali menurut saya. Jadi bisa dipakai kerja, bisa dipakai kondangan gitu. Usaha pengrajin seperti ini menjadi sumber ekonomi dan sumber pendapatan bagi masyarakat serta melestarikan budaya yang ada di Kota Palembang. Wah Adel, memang kain khas Palembang ini harus dilestarikan. Apalagi ini lagi viral-viralnya banget. Salah satu desainer terkenal di Indonesia itu Hengki Kawilarang membuat fashion show di luar negeri dengan konsep khas Kerajaan Sriwijaya menggunakan songket. Wow, tentunya ini bisa memperkenalkan kain khas Kota Palembang, Sumatera Selatan tepatnya, untuk kain songket ini ke mancanegara. Iya, karena memang hasilnya itu luar biasa, keren-keren. Pakai aksesoris dan juga hiasan dari Kerajaan Sriwijaya. Kita akan kembali mengajak pemirsa berkeliling ke kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah pemirsa, kita akan beralih lagi ke kabupaten lainnya. Tepatnya di mana nih Kiki? Di Ogan Ilir. Kita kembali lagi ke Desa Meranjat. Tadi kita sudah membahas mengenai pindangnya. Kali ini kita akan membahas ternyata masyarakat di Desa Meranjat ini mempunyai profesi dan juga usaha menjual tanaman hias. Dan tentunya dengan bibit ini bisa menopang perekonomian warga sekitar nih Kiki. Iya, ternyata bukan bibit tanaman hias saja, banyak bibit tanaman lainnya yang dijajahkan
dilakukan oleh masyarakat di Desa Meranjat. Langsung saja ini dia untuk Anda liputannya. Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang berpotensi untuk tanaman pertanian dan perkebunan. Jika kita melintas di Dusun Meranjat 3, mata kita akan disegarkan dengan berbagai tanaman beraneka jenis, baik berupa tanaman sayur, buah-buahan, hingga tanaman hias. Karena sebagian warga di sini memanfaatkan halaman rumahnya untuk bertanam berbagai jenis bibit tanaman dan dijual kepada para pecinta tanaman. Indah, salah seorang warga yang merupakan penjual berbagai tanaman di Dusun Meranjat 3, mengaku sudah puluhan tahun melakoni pekerjaannya sebagai penjual tanaman hias karena selain hobi, ia juga senang mengkoleksi berbagai tanaman. Salah satu yang paling banyak dicari oleh pecinta tanaman adalah tanaman hias jenis aglonema yang harganya sempat tinggi saat pandemi. Jenis-jenis tanaman apa aja yang dijual Bu di sini? Bermacam-macam, ada tanaman hias, lebih buah sini. Yang paling banyak dicari sama pelanggan yang mana? Yang paling aglonema tuh lah. Aglonema ya, yang paling masih minatnya masih iya. tinggi. Kemarin kan sempat di pandemi kan harganya agak tinggi ya, terus permintaan banyak itu gimana kalau dibanding dengan sekarang? Agak inilah redup lah, tapi bukuyur bahaya om belanja. Iya. Masih ada ya? Masih ada ya. Tiap hari biasanya ada aja? Iya ada aja yang nanya. Yang paling banyak nyari apa? Paling banyak nanya tanaman hias ini. Tanaman hias. Iya. Terus kayak bibit-bibit gitu iya, ya? Yang bibit itu juga. Harganya berapa? Harganya ada yang 5 ribuan, hampir 100-an juga ada. Harapannya sih makin ceramah tuh lah, lancar jualannya, ya, laris manis. Selama puluhan tahun apa yang kendala yang paling dirasakan? Paling dirasakan kendalanya musim kemarau, siang terus. Iya. Oke, musim ya Bu ya. Alasannya, di era modern yang saat ini minim penghijauan, taman menjadi sektor penting dari hunian yang dapat menambah suasana asri, nyaman dan sejuk dari sebuah hunian. Inilah yang menjadi faktor berbagai jenis tanaman, terutama tanaman hias, masih banyak dicari oleh para pecinta tanaman. Bagi warga Dusun Meranjat 3 ini, UMKM memang menjadi potensi untuk meningkatkan perekonomian warga. Salah satunya, warga memanfaatkan potensi perkebunan. Wah, ternyata warga di Dusun Meranjat 3 ini mereka menjual bibit tanaman hias itu di depan rumahnya masing-masing. Jadi halamannya juga asri sambil menjual bibit tanaman hias yang ada di Desa Meranjat, tepatnya di Ogan Ilir. Nah, Kiki ngomong-ngomong soal asri ini ya. Nah, pastinya asri ini identik dengan wisata. Kita akan beralih ke Kabupaten Pali, tepatnya di kawasan halaman Koramil Pendopo yang dijadikan wisata kampung wisata minyak dan gas Tempo dulu. Dan tentunya dengan adanya kampung wisata ini bisa mengenali bagaimana sejarahnya Kabupaten Pali bisa menjadi salah satu
kabupaten yang penghasil minyak dan gas terbesar di Sumatera Selatan. Betul sekali, karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Kabupaten Pali, Penunggal Ambak Pematang Ilir ini penghasil minyak dan gas. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda dari Kabupaten Pali. Kabupaten Pali dikenal sejak dulu hingga saat ini sebagai kawasan penghasil minyak dan gas terbesar di Sumatera. Sejumlah titik lokasi menjadi pusat pengolahan produksi minyak dan gas yang hingga saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Eksplorasi produksi minyak dan gas di Kabupaten Pali pertama kali di kawasan Pendopo Talang Akar dikelola perusahaan minyak asal Belanda. Didirikan 1922 dan tahun 1933. Eksplorasi produksi minyak dan gas di Kabupaten Pali pertama kali di kawasan Pendopo Talang Akar dikelola perusahaan minyak asal Belanda. Oleh sebab itu, untuk mengenal histori eksplorasi produksi minyak dan gas di Kabupaten Pali dari masa ke masa, di tangan Iskandar, tokoh masyarakat Kabupaten Pali membentuk kampung wisata migas Tempo Dulu yang dipusatkan di depan halaman Koramil Talang Ubi di Kelurahan Talang Ubi Timur. Saat berada di kawasan wisata migas Tempo Dulu, sejumlah alat kegiatan produksi minyak dan gas sengaja didirikan menjadi pemandangan yang sangat luar biasa. Karena sulit dijumpai untuk melihat alat produksi migas berada di pusat keramaian, serta terpasang sejumlah dokumen klasik kegiatan eksplorasi migas di masa zaman Belanda. Selain itu, kawasan wisata migas Tempo Dulu juga diramaikan wahana permainan anak dan wisata kuliner khas Kabupaten Pali, dan tentu menjadi pusat objek pengunjung atau bersuah foto dengan latar yang menarik. Iskandar, pendiri kampung wisata migas Tempo Dulu, sekaligus tokoh masyarakat Kabupaten Pali, menjelaskan ia sengaja mendirikan kampung wisata migas Tempo Dulu dengan tujuan memberikan edukasi ke masyarakat luas sejarah eksplorasi produksi minyak dan gas di Kabupaten Pali dan pusat hiburan dan mainan anak-anak. Awalnya dulu Pendopo ini pernah jaya, jadi kita ngulangi kejayaan masa lalu. Jadi sebelum ada negara Republik Indonesia, kita sudah jaya. 1933 NKPM itu Belanda, Nederland, Petroleum, Kolonial, Maskapai. 1933 diambil Stenpek. Setelah ada negara Republik Indonesia 1949, Stenpek Indonesia. Oh, dulu pernah jaya, ngapa udah bisa kita ngulangi lagi? Edukasi wisata, kuliner, pendidikan, jadi ngingat masa lalu. Keberadaan kampung wisata migas Tempo Dulu menjadi daya magnet masyarakat Kabupaten Pali yang antusias selalu berkunjung melihat sejarah eksplorasi produksi minyak dan gas di Kabupaten Pali. Seperti diungkapkan Mustika yang mengaku kampung wisata migas Tempo Dulu sangat memberikan informasi, pengetahuan serta hiburan di Kabupaten Pali. Untuk itu, sebab tanpa adanya wisata ini, nah dokumen kita Stenpek hilang kan. Jadi ini bersejarah sekali bagi kita Stenpek ini. Mendukung menunjang sekali untuk hiburan, untuk pendidikan, untuk mengenang sejarah. Dulu dari zaman Belanda dulu ya, zaman PTSI. Kan orang tua aku juga kan memang dari Stenpek, asalnya rumah sakit Stenpek. Jadi tanpa adanya ini dibangun lagi, sejarah kita dengan anak cucu hilang. Untuk memasuki kampung wisata migas, pengunjung tidak dipungut biaya dan lebih indah jika berada di malam hari dengan keindahan lampu berwarna-warni. Nah pemirsa, memang untuk kampung wisata ini bisa menjadi wisata sekaligus edukasi bagi pemirsa di rumah yang berkunjung ke kampung wisata ini. Dan tentunya tidak ada pemungutan biaya nih Kiki. Wow, gratis ya masuk Iya sana dong. dan juga pastinya bisa foto-foto juga ya. Iya betul sekali, dan tentunya selain kita
sebagai tempat wisata juga tempat bersuah foto nih, karena memang di kampung wisata ini juga menampilkan alat-alat yang biasanya digunakan untuk memproduksi minyak dan juga gas. Wow, gitu. alat yang mungkin jarang sekali dilihat oleh banyak masyarakat. Dan juga pemirsa, liputan dari Kabupaten Pali menutup perjumpaan kita dalam program Kampungku. Dan tentunya terima kasih untuk hehehe.id, di mana di sini tempatnya agak berbeda dari tempat biasanya. Ini dengan dua dimensi yang memiliki konsep yang unik nih Kiki ya, karena memang di Kota Palembang sepertinya belum ada nih konsep 2 dimensi seperti ini. Betul sekali. Dan untuk pemirsa yang ingin memberikan informasi menarik mengenai kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, langsung hubungi nomor di bawah ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina dan saya Adelia Fadila. Terima kasih sudah menyaksikan program Kampungku dan sampai jumpa.